Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama Putra, kelas PJKRD NIM 2003-0150-1054. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap belajar motorik dan teori belajar motorik. Yang pertama, tahap-tahap belajar motorik adalah beberapa ahli sependapat bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa tahap. Motorik merupakan media dalam mempelajari pendidikan jasmani dan olahraga. Oleh karena itu, tahap-tahap belajar yang dilakukan adalah sama dengan orang belajar keterampilan yang lain. Tahap-tahap belajar motorik ada 3. Yang pertama, tahap kognitif, tahap asosiatif, yang ketiga tahap otomatisasi. Yang pertama, tahap kognitif. Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap ini seringkali terjadi kejutan berupa peningkatan yang besar bila dibandingkan dengan kemajuan pada tahap-tahap berikutnya. Gerakan yang diperagakan atlet memang kelihatan masih kaku dan kurang terkoordinasi, kurang efisien, dan bahkan hasilnya yang kurang konsisten. Yang kedua, tahap asosiatif. Pada tahap ini, asosiasi verbal mulai ditinggalkan dan si pelaku memutuskan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang baik dan benar. Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efeknya cara-cara siswa melaksanakan tugas motorik dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Yang ketiga, tahap otomatisasi. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari belajar motorik. Ranghuntam pada tahun 1998 menyatakan bahwa pada pelaksanaan ini, pelajaran atau keterampilan ini berarti makin menurun stres yang dialami oleh siswa. Pada fase ini, siswa mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis atau tanpa disadari sama sekali. Teori belajar motorik ada 2, ya. Yang pertama teori Adams, yang kedua teori skema. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup. Maksudnya, umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran sesuatu gerakan. Pengerahan gerakan ke arah sasaran yang dikehendaki dapat menghasilkan perubahan karena adanya umpan balik yang terjadi secara terus-menerus sehingga meninggalkan jejak perspektual. Kesalahan gerak yang terjadi selama latihan memiliki efek yang negatif karena seseorang pada saat melakukan gerakan juga mampu mendeteksi kesalahan umpan balik intrinsik yang diterima dibandingkan dengan jejak persepsi. Perbedaan kedua hal tersebut merupakan kesalahan yang ditanggapi. Yang kedua, teori skema. Teori ini merupakan penekanan pada penguatan subjektif, berlaku juga pada gerak lambat dan perlunya memori untuk memproduksi dan mengeksekusinya gerakan. Teori skema juga merupakan memori ingatan bertanggung jawab untuk memproduksi gerakan dan memori pengenalan yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi respon. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, demi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.